Artinya Zulaikha sudah punya pilihan, ceritakan kejadian ini sama suaminya, masuk penjara. Orang-orang yang terluka tadi ini kalau diceritakan masuk penjara itu Nabi Yusuf alaihissalam. Kalau tidak diceritakan, ya syaratnya satu, layani saya. Kita akan tutup rahasia ini, kamu layani saya. Apa jawab Nabi Yusuf alaihissalam saat itu? Ketika dihadapkan pilihan pada penjara atau wanita cantik, ya penjara atau wanita tercantik, pilihan Nabi Yusuf alaihissalam di ayat yang ke-33. Qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa akum minal jahilin. Kata Nabi Yusuf alaihissalam, duhai Allah Tuhanku, dengan ya Rabb, ya qala rabbi. Jadi kalau kita perhatikan di Al-Quran itu para anbiya wal mursalin kalau berdoa tidak pakai ya Rabb, saking dekatnya. Kalau ya itu nida, duhai, hai. Kalau kita manggil orang ya Noval, hai Noval gitu. Itu ada Mas Noval tuh dari Tebet tuh. Nah, lagi nonton kan kajian ini. Kalau saya panggil ya Noval, ya itu jauh di sana orangnya. Hei Noval, ke sini. Nah, para anbiya al-mursalin karena Allah mengatakan ud'uni astajib lakum fa inni qarib idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Jika dia bertanya kepadamu, hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, katakan aku dekat. Maka para anbiya al-mursalin mencontohkan kedekatannya Allah pada hambanya seperti apa, sampai mereka kalau berdoa langsung panggil jauh, langsung Tuhanku gitu. Tuhanku, ini buat beliau-beliau. Kalau buat kita kan memang kita rendah. Sebagai kita orang yang hina, yang rendah, kita panggil ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman. Kita memanggil dari kerendahan, memanggil yang maha tinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani rahimakumullah. Kemudian yang dipakai bukan Allah, tapi Rabbi. Kenapa? Karena ini dalam proses pemeliharaan. Allah yang maha mengurusi. Nabi Yusuf sadar, paham, ngerti, dari kecil mengalami macam-macam, tapi diurus sama Allah, hasilnya selalu baik. Diurus sama Allah, hasilnya selalu baik. Makanya beliau menggunakan qala rabbis sijnu ahabbu ilayya. Duhai Allah yang maha ngurusi aku, sesungguhnya aku lebih suka masuk penjara daripada aku memenuhi ajakan mereka. Ya, daripada aku memenuhi ajakan mereka. Kemudian Nabi Yusuf berkata, jika engkau tidak menghindarkan aku dari tipu daya mereka, ya Allah, niscaya aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka, dan tentu aku termasuk orang yang bodoh. Ya, termasuk orang yang bodoh. Wa akum minal jahilin. Kalau sampai tidak dilindungi sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Satulah Nabi Yusuf alaihissalam menunjukkan bahwasanya beliau minta tolong sama Allah dalam kondisi seperti itu. Walaupun milih penjara, tapi tetap minta tolong agar dilindungi, ketetapannya tidak berubah, ya tetap dijauhkan dari tipu daya wanita-wanita yang mengajak berbuat yang nggak benar ini. Ya Allah, tolong lindungi saya. Hanya Engkaulah yang bisa menjauhkan saya dari tipu daya mereka. Ikhwani rahimakumullah, ayat yang ke-34. Fastajaba lahu rabbuhu fasarafa anhu kaidahun innahu huwas sami'ul alim. Ayat yang ke-35, thumma badalahum min ba'di ma ra'awul ayati ayasjununnahu hatta hin. Ayat 35 itu. Kita sampai di ayat 35 saja. Selesai kupas. Fastajaba lahu rabbuhu. Allah Ta'ala pun mengabulkan doa Nabi Yusuf alaihissalam. Fasarafa anhu kaidahun. Allah pun memalingkan Nabi Yusuf dari tipu daya mereka. Diselamatkan Nabi Yusuf dari tipu daya wanita-wanita tersebut. Innahu huwas sami'ul alim. Sungguhnya dia Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Ikhwani rahimakumullah, di ayat-ayat ini kita lihat tidak disebut Zulaikha secara personal, tetapi mereka, kaum wanita ini, wanita-wanita ini. Para ulama mengatakan karena setelah mereka lihat Nabi Yusuf, mereka pun kepingin. Dan mereka semua ngasih isyarat pada Nabi Yusuf. Ini bayangkan satu pria diperebutkan 4.
Dan masing-masing menjanjikan. Nanti kalau Zulaikha sudah sama saya ya. Zulaikha sudah sama saya. Zulaikha ini ngaturnya. Seakan-akan bagian ngatur. Ya, saya dulu. Kalian nanti belakangan itu. Seakan-akan seperti itu. Bayangkan satu pria ditawari 41 wanita, pilih penjara. Kalau Anda bagaimana? Jangan sok, wah saya tolak, Bib. Saya pasti tolak. Mudah, nolak perempuan itu mudah, Bib. Ya, saya akan tolak perempuan mudah. Dan saya nggak akan pilih penjara, saya tolak saja. Ya, tolak saja. Jangan sok. Setan itu banyak. Dan gede-gede setannya. Luar biasa setannya. Maka jangan sok merasa mampu dengan ilmu. Oh, saya biasa zikir, Bib. Zikir saya banyak kok. Wiritan saya banyak. Oh, saya hafal Quran. Saya ahli sholat. Oh, ditawari wanita 20, tak tolak. Jangan sok. Setan itu ada, setan itu nyata, dan setan kalau kita menyombongkan, yang bisa melindungi kita hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sehebat apapun kita beramal soleh, tapi kalau menghadapi yang namanya godaan apapun, selalu minta tolong sama Allah Ta'ala. Jadi apa ya, nggak bersandar pada apapun, sandarannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya bolehlah ketika digoda langsung bersandar sama Allah. Ya Allah tolong aku, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahu Allah. Zikirnya minta tolong sama Allah. Itu cakep, itu bagus. Nabi Yusuf alaihissalam minta tolong sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya dijawab oleh Allah Ta'ala, diselamatkan dari tipu daya wanita-wanita tersebut. Sungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Kemudian ulama pun menjelaskan ayat 35. Kemudian timbul pikiran pada mereka setelah melihat tanda-tanda kebenaran Yusuf bahwa mereka harus memenjarakannya sampai waktu tertentu. Jadi suami Zulaikha melihat ini Yusuf benar, ternyata istri saya salah, ya istri saya memang yang goda Yusuf.